antaranya adalah batik yang khas dari Indramayu. Ini sangat khas motifnya, namanya Iwa Etong. Karena Indramayu adalah di pesisir dan para suami pergi mencari ikan berlayar, ibu-ibunya membatik dan yang dibatik adalah hasil tangkapan suaminya. Karena itu yang menjadi ikon Indramayu adalah Iwa Etong ini. Ya. Kemudian kita juga mengenal batik lainnya. Ini adalah Cirebonan. Ya, Cirebonan itu sangat colorful. Jadi mereka mempunyai warna yang macam-macam karena orang pesisir itu menyukai warna-warna yang berubah-ubah, bermacam-macam. Sedangkan yang ini adalah batik dari Lasem. Lasem adalah satu kota kecil di Kabupaten Rembang yang mempunyai warna yang khas, terutama warna merahnya, karena dengan kondisi air di sana membuat warna merahnya berbeda dengan warna di tempat lain seperti dengan yang di Indramayu ini merahnya berbeda gitu. Bunda berasal dari daerah mana Bunda? Mungkin boleh saya sendiri kalau kakek nenek saya berasal dari Jogja, jadi bahasa pertama di rumah adalah bahasa Jawa, tetapi saya lahir dan besar di kota Bandung, karena itu saya juga fasih berbahasa Sunda, karena pergaulan saya dengan teman-teman dan pelajaran di sekolah juga ada pelajaran bahasa Sunda. Kemudian saya di sini juga menyediakan batik-batik dari berbagai daerah yang bisa dimiliki. Agak susah ya membukanya. Ini masih dari Lasem, kemudian ini dari Madura, kemudian ada lagi yang dari yang daerah yang agak berbeda. Ini dari Solo. Ini motif yang sangat khas, bukan khas sebetulnya, yang penuh makna. Jadi bagi para calon pemimpin yang ingin karirnya menanjak, sering-seringlah memakai motif ini. Ini namanya Wahyu Tumurun. Ya, jadi semoga Allah memberkati dan merestui perjalanan karirnya gitu. dijual nggak itu? Harus tanya Penny yang ini, karena sebetulnya dia ada macam-macam, ada yang tulis juga. Yang ini betul yang bukan yang tulis ya, jadi Betul itu. Buat karir lu. ada yang mau menggantikan bosnya beberapa tahun yang akan datang. Dijual nggak Bunda? Aku mau beli Bunda. Kalaupun ini Tanya-tanya Mbak ada ya dijual. Tadi Ya. yang di bagian sini adalah galeri untuk Semua untuk yang dijual. Kalau yang di sini, kalau yang di atas dipamerkan dan juga ada beberapa yang dijual gitu. Halo, saya Ibu Indra Cahyani, owner dari Gria Penny Batik Q. Untuk saya batik itu sesuatu yang, kok bahasa Inggrisnya amazing ya, bahasa Indonesianya tepatnya apa ya, luar biasa, karena di situ batik itu merupakan sarana untuk memberikan doa, harapan kepada generasi selanjutnya. Jadi kalau orang tua memberikan hadiah kepada anaknya ataupun cucunya dengan motif tertentu, itu sudah merupakan suatu pesan dan harapan, juga doa dari orang yang memberinya, atau pesan dan doa harapan dari generasi ke generasi berikutnya. Sangat sayang sekali kalau misalnya generasi sekarang atau generasi muda atau generasi berikutnya tidak mengenal atau tidak mencintai batik, karena itu kan milik kita dan sudah diakui oleh UNESCO ya pada tahun 2009 ya.
Oktober 2009. Jadi jangan sampai suatu saat di masa yang akan datang kita belajar tentang batik dari negara lain. Harusnya kita yang menjaganya, kita yang mencintai, kita yang melestarikannya. Kita melupakan akar budayanya, karena kalau budaya kita hilang atau istilahnya menurun, itu nanti bangsa kita bisa dikatakan punah, karena jika kita mencintai budaya orang lain, jadi kita tidak punya budaya sendiri. Jadi cintailah budaya kita, jaga, dan mari kita lestarikan dan ajak siapa saja untuk bangga dengan budaya Indonesia. Kalau pengalaman saya berhubungan dengan batik adalah semasa ibu saya masih ada dan juga bude saya, karena mereka bertiga, kakak beradik ibu saya itu mereka semua mencintai batik. Dan karena Mbak Putri juga memakai kain kebaya, setiap hari Eyang Putri juga memakai, tapi saya belajar makna-makna dari motif-motif batik itu dari ibu saya dan dari bude saya. Karena itu saya merasa bahwa kita perlu terus bercerita kepada generasi-generasi berikutnya bahwa batik itu tidak hanya sekedar selembar kain, tetapi suatu kain yang penuh makna dan memberikan pesan dan harapan. Menurut saya semua perempuan itu pasti berkarya sekecil apapun, walaupun orang lain mungkin tidak melihat. Dengan dia berkarya tentu itu memperlihatkan bahwa dia punya kekuatan, dia punya daya untuk menggerakkan sesuatu, dan sebagai perempuan memang kita harus selalu siap untuk mempunyai daya, karena kalau walaupun nanti berkeluarga juga perempuan harus menjadi, kalau bahasa Jawa itu kan konco wingking ya, teman belakang yang selalu mensupport suami dan juga keluarga. Jadi karena itu penting sekali bahwa perempuan itu mau bisa berkarya dan tetap semangat untuk berdaya. Selamat Hari Ibu, perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Ayo jadi perempuan penggerak bangsa.